Halo warga grammar seluruh Indonesia. Welcome to Laboratorium Kampung Inggris. Oke, bersama saya lagi di sini saya akan membahas tentang materi baru yang sebagian besar orang pun belum sempat mempelajarinya ya. Ini istilah baru bagi teman-teman sekalian, yaitu tentang word order. Word order itu kalau definisinya ada dua sih. Intinya adalah urutan dan penyusunan kata dalam frase ataupun dalam kalimat. Jadi sebenarnya word order itu nggak hanya non phrase aja. Saya ulangi lagi ya. Jadi definisi dari word order itu penyusunan atau urutan kata dalam noun phrase atau dalam frase umum ataupun dalam kalimat. Itu word order. Tapi untuk kali ini saya akan fokus ke bagian noun phrase saja. Kalau untuk dalam kalimat saya kira sudah paling setidaknya sudah paham kan ya, seperti subjek, verb, object itu ya termasuk urut-urutan kayak gitu, termasuk word order juga. Tapi dalam hal ini saya hanya fokus ke word order dalam noun phrase. Karena yang kita bahas di sini word order dalam noun phrase ya berarti urutan antara modifier sama head. Karena yang namanya noun phrase itu noun yang ada modifier, noun yang ada penjelasnya lah. Ketika ada noun ada penjelasnya maka namanya noun phrase lah. Head ini ya nounnya itu lah, modifier atau penjelas dari noun itu kan nggak hanya ada satu, bisa lebih dari satu, pokoknya bisa banyak sekali lah. Cara pengurutan urut-urutannya itu harus yang bagaimana sih lah, itu yang akan kita bahas di sini. Apakah harus angka dulu, apakah harus kata sifat dulu, apakah harus kepemilikan dulu dan sebagainya, itu yang akan kita bahas. Dan dalam dalam word order noun phrase ini susunannya ada DOECH prepositional phrase sama satu lagi yaitu adjective clause. Jadi head di sini tuh maksudnya ya noun itu, noun yang dijelaskan itu maksudnya jadi head di sini tuh maksudnya noun yang dijelaskan nantinya. Jadi noun yang dijelaskan itu letaknya bisa di belakang seperti ini atau di tengah lah. Yang menjelaskan ini DOEC dan prepositional phrase adjective clause. Jadi head itu inti yang dijelaskan. Lah D itu apa saja? D itu singkatan dari determiner. O-nya apa? Ordinatif. E-nya epithet. Sedangkan yang C-nya adalah classifier. Terus head itu ya berarti noun intinya tadi. Berikutnya lagi prepositional phrase sama adjective clause. Dan berikutnya di sini kan head noun di sini head ini kan sebagai intinya. Modifier yang jatuh sebelum head itu nanti disebut sebagai pre-modifier. Kenapa pre? Karena emang sebelumnya. Sedangkan yang jatuh setelah nounnya ini namanya post modifier. Berarti yang jatuh sebelum head namanya pre, yang jatuh setelah headnya namanya post modifier. Dan karakter mereka pun juga berbeda. Kalau pre-modifier itu harus runtut, nggak boleh dibolak-balik. Jadi harus DOECH. Apakah harus ada semuanya? Jawabannya tidak. Seumpama nih, kalau mau menulis D, kalau ada tulis D, kalau nggak ada ya langsung O. O-nya ada tapi E-nya nggak ada ya berarti kita harus langsung nulis C. Yang nggak boleh itu kamu balik. O dulu, baru D, baru C, baru E. Kemudian head itu yang tidak diperbolehkan. Jadi DOECH itu harus runtut. Nah, sedangkan kalau post modifier beda lagi. Kalau post modifier ini bisa kalian bolak-balik. Prepositional phrase dulu, adjective clause juga nggak masalah. Atau adjective clause dulu ditulis, baru pre-modifier, baru prepositional phrase juga tidak masalah. Jadi kalau bedanya
pre boleh tidak boleh dibulak-balik, tidak boleh ditukar. Tapi kalau post modifier itu bisa ditukar. Di sini jadi post modifiernya ada dua, ada prepositional phrase boleh atau adjective clause. Apakah ada lagi? Yang jelas ada, pokoknya dasarnya ini dulu aja ya. Jadi kalau kalian sudah bisa menguasai ini ya nanti kita akan membahas lanjutannya lagi. Yang jelas post modifier itu tidak hanya dua ini, bisa lebih dari dua ini, bisa. Cuma untuk hari ini saya tidak akan membahas ke DOJ semuanya, tapi hanya sebagian kecil dari mereka aja. Kita kenalan dulu aja lah ya. Jadi nggak usah langsung buru-buru makrut gitu, jangan, udah pelan-pelan aja dulu. Contoh DOECA bagaimana? Perhatikan ya. Di sini the ini masuk dalam golongan determiner ya, berarti kita tulis sebagai D. Saya contohkan DOECA itu dalam kalimat bagaimana sih, ya udah D. Jadi the ini adalah determinernya. Very good-nya apa? Very good ini masuk dalam golongan ordinatif. Ordinatif itu salah satu bentuknya adalah kata sifat yang ada adverb-nya, itu namanya ordinatif. Tapi apakah itu doang? Enggak, banyak lagi, nanti dibahas kok. Humble ini masuknya ke epitet E. Apa sih epitet itu? Epitet itu gampangnya kata sifat murni, itu namanya epitet. Berikutnya lagi grammar. Teacher, kok ada dua noun? Lah kalau ada dua noun, headnya itu pasti yang kanan. Jadi kalau ada noun banyak sekalipun, anggap aja ada 10 noun gitu aja, head itu pasti noun yang paling kanan, sedangkan sisanya sebagai modifiernya. Dan grammar ini sebagai apa? Lah ini yang namanya C. Jadi classifier itu gampangnya kalau ada noun yang difungsikan sebagai modifier itu namanya classifier. Contohnya apa? Contohnya kalau emang paling umum itu pencil box, contohnya ya. Kotak, pensil. Pencil box, kotak. Kotak untuk apa sih? Kotak untuk pensil. Berarti pensil ini menjelaskan fungsi dari kotak itu, atau untuk apa sih kotak itu. Intinya noun yang difungsikan sebagai penjelas atau difungsikan sebagai modifier, itulah yang disebut sebagai classifier. Ada istilah lagi untuk classifier, ada istilah lain dari classifier. Kalau kalian mau kenal, noun adjunct. Adjunct ini conjunct, belum, conjunction udah. Noun adjunct CT sudah. Jadi istilah lain dari classifier itu noun adjunct. Jadi classifier boleh, noun adjunct boleh. Ini nama lainnya aja ya, tapi kalau kalian nanti belajar ya gunakan classifier aja, kelihatannya lebih enak. Tapi kalau ada yang bilang noun adjunct, paling tidak kalian tahu, oh noun adjunct itu noun yang difungsikan sebagai modifier. Lah classifier itu apa? Ya sama saja, classifier adalah noun yang difungsikan sebagai modifier juga. Lah grammar untuk teachernya ini difungsikan sebagai headnya. Inti yang dibahas ini ya teachernya ini. In the class, nah yang di in the class ini siapa? Yang in the class ini adalah ya gurunya itu. Lah in the class di sini masuknya ke prepositional phrase. Coba ya. C, grammar ini menjelaskan mana? Grammar ini menjelaskan teacher. Guru apa sih? Guru grammar. Yang humble siapa? Yang humble juga gurunya kan? Terus yang sangat baik siapa? Juga gurunya. Nah, the itu juga jelas, the itu juga menjelaskan ke gurunya juga. Makanya di sini karena semuanya menjelaskan ke headnya, maka the very good humble grammar ini difungsikan, semuanya difungsikan sebagai modifier. Jadi mulai dari the very good sampai grammar ini semuanya modifier. Headnya adalah teachernya. Lah in the class ini sama. In the class ini difungsikan sebagai modifier. Tapi setelahnya
Berarti yang sebelumnya ini apa? Yang sebelumnya ini namanya pre-modifier tadi. Nah, sedangkan in the class ini disebut sebagai post modifier karena jatuh setelahnya itu. Gimana? Bisa difahami ya? Jadi head sebelumnya namanya pre-modifier, setelahnya namanya post modifier. Lah, dalam pre-modifier itu harus runtut DOEC. Seandainya nih D-nya ada, kalau O-nya nggak ada bagaimana? Ya nggak apa-apa. Kalau emang O-nya nggak ada ya langsung aja ke humble, maksudnya langsung ke E. Berarti the humble grammar teacher boleh? Ya boleh saja, karena noun phrase itu jadi bisa disebut noun phrase kalau ada noun memiliki modifier walaupun hanya ada satu saja, itu tetap bisa disebut sebagai noun phrase. Contohnya apa? Contohnya adalah kata the car. Kalau dari segi pola ini kan cuma D sama H doang kan, ya tetap bisa disebut sebagai noun phrase karena noun phrase itu modifier sama head. Nggak peduli modifiernya berapa, pokoknya kalau ada satu modifier maka dia sudah bisa disebut sebagai noun phrase. Jadi nggak harus banyak urut kayak gini. Jadi seumpamanya DO langsung H boleh, yang penting runtut. Yang nggak boleh itu kalau kita menulis humble the grammar very good teacher yang dibulak-balik itu nggak boleh, harus runtut seperti itu. Bisa difahami lah ya. Oke, harus paham. Kalau emang nggak paham ya putar-putar lagi sampai paham. Oke, dan sekarang single modifier. Sekarang sifat modifier. Modifier itu memiliki dua sifat. Apa? Yaitu single modifier sama compound modifier. Lah, single modifier itu apa? Single modifier itu gampangnya yaitu modifier yang langsung menjelaskan headnya. Contohnya singer ini kan head kan ya, white. Yang putih siapa? Yang putih ya penyanyinya. Yang tinggi siapa? Yang tinggi juga penyanyinya juga. Terus yang terkenal sama penyanyinya. Oh, ini menjelaskan jumlah dari mana? Juga menjelaskan jumlah dari penyanyinya juga. Lah, modifier yang langsung menjelaskan head seperti ini namanya single modifier. Jadi langsung. Bedakan dengan compound modifier. Perhatikan ya. Coba. The very popular cat fur beauty contest. Contest ini yang jelas paling belakang yang difungsikan sebagai head ya. Ini kan catnya noun, fur-nya ini juga noun, beauty-nya juga noun, contestnya juga noun. Kalau ada banyak noun, headnya pasti noun yang paling kanan sendiri. Nah, terus kontes apa sih? Kontes kecantikan, berarti beauty ini menjelaskan ke kontes ini. Nah, terus kecantikan apa? Kecantikan bulu, berarti bulu menjelaskan ke beauty, jadi nggak menjelaskan ke kontesnya itu. Terus bulu dari apa? Bulu dari kucing, berarti kucing ini menjelaskan kata fur. Nah, terus yang sangat terkenal, yang jelas kalau sangat terkenal ini pasti menjelaskan ke kontesnya. The-nya juga pasti menjelaskan ke kontesnya juga. Nah, terus yang compound mana gini? Jadi compound itu gampangnya, jadi compound modifier itu gampangnya gini. Kan beauty ini kan sebagai modifier nih. Nah, terus ternyata dia memiliki penjelasan fur. Jadi compound modifier itu modifier yang nggak langsung menjelaskan headnya, tapi malah menjelaskan modifier yang lain. Tapi intinya sama, nanti endingnya ya tetap muaranya ke headnya juga. Jadi compound modifier adalah modifier yang menjelaskan modifier. Contohnya adalah fur. Fur ini kan menjadi modifier, terus dia menjelaskan apa? Dia menjelaskan kata beauty. Kecantikan apa? Yaitu kecantikan dari bulu, berarti bulu ini menjelaskan kata kecantikan. Terus bulu apa? Bulu kucing, berarti cat fur ini yang disebut sebagai compound modifier. Kenapa? Karena dia tidak langsung menjelaskan ke head intinya, tapi malah menjelaskan ke modifier. Jadi gampangnya compound modifier itu modifier yang menjelaskan modifier. Beauty, kontes kecantikan. Kecantikan apa sih? Kecantikan dari bulu, berarti bulu kan menjelaskan kecantikannya saja ini. Kecantikan dari apa sih? Kecantikan dari kucing. Bulu dari apa? Itu bulu dari kucingnya itu. Jadi kucingnya di sini menjelaskan siapa sih yang memiliki bulu itu.
Jadi, lah terus very popular karena jelas, karena very popular itu langsung menjelaskan ke konteksnya, berarti sifatnya single. The juga sifatnya single. Gitu. Jadi kalau single modifier langsung ke head utama, tapi kalau compound modifier adalah modifier yang menjelaskan modifier seperti cat fur di sini. Oke, teman-teman, mungkin saya paham, mungkin beberapa dari kalian masih merasa kesulitan dalam belajar, tapi selalu ingat, sempatkanlah waktu untuk mencari ilmu, maka ilmu akan selalu ada untuk kalian. Cukup dari saya. Bye bye.